Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Iksan Ingratubun, Ketua Akumindo Asosiasi UMKM Indonesia. Pak Iksan, tadi sudah kita bahas Pak permasalahan yang terjadi baik dari perbankan kemudian juga dari para pelaku UMKM dan tadi pun juga Anda sebutkan kondisi ini perlu tetap dicarikan solusinya begitu. Solusi yang seperti apa yang diinginkan oleh para pelaku UMKM, Pak Iksan? Ya, sebenarnya ada UMKM kan ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan kami mengapresiasi bahwa pemerintah sudah memberikan solusi untuk usaha mikro yang memberikan 2,4 juta untuk 12 juta. Nah, solusi yang terbaik lagi adalah apabila pemerintah bisa menaikkan pagu daripada 2,4 juta itu misalnya katakanlah menjadi 5 juta. Nah, itu adalah dana hibah. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah koperasi-koperasi itu dapat ikut membantu daripada teman-teman usaha mikro dan kecil karena tidak perlu masuk perbankan yang melakukan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Karena rata-rata UMKM usaha mikro sekarang ini setelah pandemi itu rata-rata mereka sudah NPL atau bangkrut. Iya. Nah, kalau sudah non-performing loan berarti BI checking. Nah, itu akan sulit. Nah, untuk itu maka lembaga-lembaga selain bank, ya, lembaga-lembaga selain bank itu menjadi solusi yang baik. Ada PNM, ada LPDB, ada tadi Pegadaian, ada koperasi. Nah, lembaga-lembaga non-bank inilah sebenarnya yang berperan untuk memberikan solusi-solusi di masyarakat. Karena dengan begitu maka permodalan bagi usaha mikro kecil menengah bisa berjalan lancar. Sampai sejauh ini Pak, karena kesulitan mengakses kepada perbankan, pelaku UMKM ini sudah memulai untuk masuk kepada PNM, Pegadaian, koperasi yang seperti Anda sebutkan tadi? Sudah mulai. Jadi begini loh, kultur daripada UMKM pada saat dia bangkit itu dia melakukan permodalan dengan dirinya sendiri dulu. Iya. Ya, dia berusaha dari mana lah, dari pinjam kayak dari mana, dia berusaha dari dirinya sendiri, dari keluarganya dan seterusnya. Nah, setelah itu, pada saat dia sudah mulai berjalan, baru dia membutuhkan pihak ketiga. Bisa lembaga perbankan, bisa juga lembaga non-bank. Nah, jadi awal kebangkitannya ini adalah kalau bagi UMKM yang mengharapkan bantuan dari perbankan atau perbankan, padahal dia sudah NPL, dia jangan harap. Nah, dia harus melaksanakan membantu dirinya sendiri bagaimana caranya lah, ya, bagaimana caranya untuk bisa bangkit dengan modalnya sendiri. Tapi bagaimana caranya dia dapatkan? Ya pasti kalau misalnya dia punya tabungan misalnya emas dan seterusnya, dia bisa ke Pegadaian, dia bisa misalnya ke koperasi, dia bisa ini sudah secara alamiah dilakukan oleh para UMKM. Oke. Tapi ini tidak serta-merta memberikan dampak yang cukup signifikan, nah memang perbankan tetap dibutuhkan dalam hal ini. Oh iya, jelas perbankan sangat dibutuhkan dalam hal ini karena perbankan yang untuk bisa memberikan kredit yang lebih besar. Tapi kalau yang kayak seperti kredit Pegadaian dan seterusnya itu kan limit ada limitnya kan, ada limitnya. Tapi kalau yang lebih besar kan masuk kepada perbankan. Nah, makanya kalau masuk kepada perbankan ya jangan yang NPL. Pokoknya dia harus menjaga terus track record daripada penjualan dia. Nah, untuk itu maka perbankan memang adalah solusi. Nah, saya juga masih bertanya-tanya ini biaya kur ini disalurkan kemana? Kok bisa begitu kencangnya kan gitu? Iya. Begitu kencangnya. Nah, saya menduga bahwa disalurkan misalnya ke retail modern seperti Alfamidi, seperti macam-macam lah. Seperti itu, karena itu juga pembangunannya sangat pesat kan, itu sistemnya sistem franchise. Nah, sedangkan usaha-usaha mikro kecil yang sifatnya produksi yang ya kebanyakan sekarang teller itu mengharapkan dari perbankan seperti pupuk merindukan bulan. Oke. Tapi ya, ada dari beberapa perbankan Pak yang memiliki program ultra mikro begitu? PNM, Mas. Kalau ultramikro ada juga. Cuman mereka tetap memberikan syarat kalau dia lepas daripada BI checking. Iya. Tetap ya, itu yang menjadi salah satu persyaratan mutlak begitu ya Pak ya? Harus comply dengan persyaratan perbankan. Kalau tidak dianggap tidak bankable.
Baik, Pak Iksan, di tengah kondisi seperti ini dan kita sudah memasuki tahun di 2021, bagaimana Anda melihat proyeksi UMKM di Indonesia di tahun ini, Pak, kalau kita bandingkan juga di tahun 2020 lalu? Ya, kita gembira ya, kita senang bahwa pandemi COVID ini sudah mulai jauh menurun ya, menurun tajam. Tapi memang tidak bisa kita harapkan bahwa di tahun 2021 ini pandemi COVID berakhir. Karena biasanya pandemi itu tidak sekitar 5 tahunan baru bisa berakhir. Tetapi bahwa ini sudah menurun tajam, terus kebijakan pemerintah terkait dengan PKBM diubah menjadi PKPM secara lokal, itu juga sangat membantu kita untuk bangkit kembali dalam di tahun 2021 ini. Terus juga industri pariwisata sudah mulai dibuka. Terus kebijakan pemerintah untuk membeli produk UMKM juga sudah mulai diberikan akses pemasaran seluas-luasnya. Saya kira iklim usahanya sangat baik tahun 2021. Tinggal nanti iklim perbankan atau permodalannya harus ditopang gitu dengan iklim usaha yang baik ini ditopang dengan iklim permodalan yang baik. Baik. Keberadaan e-commerce, kemudian penjualan secara online atau daring di sepanjang pandemi ini tampaknya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apakah ini juga memberikan dampak, Pak, kepada para pelaku UMKM untuk makanan minuman atau untuk beberapa UMKM di sektor tertentu, Pak Iksan? Ya, e-commerce adalah sales channel ya. Sales channel. Jadi sekali lagi dia adalah satu channel yang melalui digital untuk menjual produk dan barangnya secara efektif dan efisien. Yang sebelumnya dia harus buka toko, sekarang tidak perlu buka toko, buka lapak aja kan, buka lapak di e-commerce, bahkan lapaknya sudah tersedia kan gitu. Nah, tren daripada e-commerce ini sangat membantu kepada produk-produk UMKM atau kepada pengusaha-pengusaha UMKM untuk memasarkan produknya secara efisien dan efektif, ya, secara murah dan efektif untuk bisa diketahui banyak orang. Dan memang produk-produk UMKM kita, saya kira IDX Channel juga sudah pada tahu bahwa serangan-serangan konsekuensi daripada penandatanganan perdagangan akta MEA dan seterusnya itu adalah gelombang pertama. Gelombang kedua adalah digitalisasi. Nah, ternyata ada ikutannya perjanjian perdagangan tersebut, digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi ini serangan-serangan produk impor pada Indonesia itu sangat masif. Nah, makanya saya lihat pemerintah juga sudah mulai mau mengatur tentang harga yang dilakukan oleh para marketplace. Dan kalau tidak begitu, maka UMKM Indonesia tidak mampu untuk mendapatkan share market di Indonesia sendiri. Baik, terakhir Pak Iksan, singkat saja Pak, bagaimana Anda melihat prospek UMKM di Indonesia, Pak, di tengah kondisi perjalanannya saat ini untuk go digital, bahkan nanti untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk IPO, Pak Iksan? Ya, sangat terbuka lebar, sangat terbuka lebar. Yang penting bahwa UMKM di Indonesia kan itu lincah, UMKM itu lincah. Kalau misalnya dia bangkrut, dia bisa maju lagi, dia bisa berusaha yang lain, dia bisa mentransformasikan dirinya. Apalagi kalau dia mengenal yang namanya bursa, masuk bursa. Ya, kesempatan UMKM di Indonesia itu sangat terbuka lebar. Kita punya 270 juta orang. Dan semuanya sebenarnya mampu, asal diberikan yang namanya keberpihakan oleh terutama stakeholders, yaitu pemerintah. Yeah. Nah, dengan diberikan keberpihakan itu, maka kemampuan daripada individu oleh para pengusaha UMKM itu sampai kepada dia bisa masuk kepada bursa. Nah, kalau dia sudah masuk pada bursa, berarti kan ini bukan pengusaha kaleng-kaleng. Ya kan gitu, ini pengusaha yang sudah naik kelas. Naik kelas. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya daripada kesempatan itu. Dan kesempatan di UMKM Indonesia sangat terbuka lebar, Mas. Makanya kebijakan-kebijakan yang membuat iklim usaha sehat itu diperlukan untuk UMKM naik kelas, termasuk di dalamnya untuk dia masuk ke lantai bursa. Baik, Pak Iksan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Iksan. Baik, makasih. Ya, terima kasih. Ada Bapak Iksan Ingratubun, Ketua Akumindo Asosiasi UMKM Indonesia. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.